Shalom saudaraku. Di dalam Suara Gembala kali ini saya akan mengajak Anda untuk merenungkan satu ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Saya bacakan ya saudara. Janganlah kamu sesat. Nah, ini bicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu kesesatan. Kemudian titik 2, Rasul Paulus melanjutkan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dulu pernah saya sampaikan, saudaraku, untuk membangun kebiasaan baik itu tidak mudah. Orang tua mendidik anak supaya punya kebiasaan baik, itu ada usaha yang tidak mudah. Ada ketekunan yang dibutuhkan, diperlukan untuk membangun kebiasaan baik. Bagi diri kita sendiri, saudaraku, membangun kebiasaan baik itu juga tidak mudah. Tetapi di situ dikatakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Artinya apa? Artinya kebiasaan yang dibangun dan disusun dengan susah payah dalam waktu yang tidak singkat itu, kalau mau ngerusak itu gampang. Yaitu apa, saudara? Pergaulan yang buruk. Jadi pergaulan yang buruk itu berbahaya sekali. Anak-anak Tuhan harus tahu memilih dengan siapa dia bergaul, ya. Pergaulan itu apa, saudaraku? Pergaulan itu ya pertemanan, perkawanan, kumpul-kumpul gitu ya, bergaul kan. Kemudian komunikasi. Ada komunikasi dengan orang-orang pada siapa kita berteman, pada siapa kita bergaul. Lah lewat komunikasi itulah maka kerusakan itu bisa terjadi kalau ya person-person atau pribadi-pribadi yang ada di dalam lingkar pergaulan kita itu adalah orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak kudus. Nah, ini berbahaya sekali. Saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman mengingatkan pada kita, pilihlah, tentukanlah dengan siapa Anda bergaul, berteman, dan berkomunikasi. Ya, tentunya komunikasi itu kita bisa lakukan pada siapa saja, tetapi kalau teman itu beda. Kita bukan berbicara dalam satu posisi di mana kita mengkomunikasikan sesuatu, misalnya saudara memberitakan Injil, orangnya tidak percaya, orangnya ngeyel, orangnya membantah, nah itu beda. Itu kita tidak bergaul dengan orang itu, tapi kita sedang memberitakan kabar baik. Itu beda konteksnya. Tetapi bergaul itu kita berteman. Kita menjadikan orang yang akan memasukkan nilai-nilai dari hidupnya dia itu melalui komunikasi verbal itu kita dengan enak, dengan rileks kita menerimanya. Nah, disitulah istilah toksik itu berlaku. Ya, saudaraku, toksik itu apa ya? Saya coba cari definisinya. Ini saya bacakan, saudaraku. Toksik adalah istilah untuk seseorang atau tentunya satu kelompok orang yang memiliki sifat beracun. Ini pergaulan yang buruk itu berarti saudara dekat-dekat dengan racun. Atau pribadi yang suka menyusahkan bahkan merugikan orang lain. Nah, saudara harus hati-hati ya dengan orang-orang seperti itu. Merugikan secara rohani, merugikan akan kebiasaan baikmu. Saudara harus hati-hati, baik secara fisik maupun secara rohani. Nah, itu toksik. Ini istilah yang sekarang populer ya. Kalau kita dekat dengan orang itu ngomong apa, kita bisa menitik. Ini omongan-omongan orang ini toksik. Ini beracun ini. Ini tidak membangun akan kerohanianku, tidak membangun akan
kebaikan bagi aku, tapi ini merusak, ini meracuni. Nah, orang toksik itu biasanya orang-orang kepahitan, saudaraku. Kepahitan itu isinya cuma mencela, isinya mengadu domba, isinya tuh nyinyir gitu ya. Nggak ada kata-kata positif. Ataupun sepertinya positif, tiba-tiba muncul yang seperti itu. Nah, Roh Kudus akan menolong Anda, menolong saya untuk menitik. Ini orang ini termasuk kelompok manusia toksik atau tidak. Ngerti ya saudaraku ya? Nah, itulah sebabnya 1000 tahun sebelum Rasul Paulus, 1000 tahun lebih sebelum Rasul Paulus menulis akan ayat ini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik itu, jangan sesat, ini menyesatkan ya, bisa katut, bisa ikut arus dan menjadi sesat. Daud menulis di dalam Mazmur 1. Saudara, ini saya bacakan lengkap ya, ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah ini orang fasik itu kalau memberi nasihat itu nasihatnya beracun. Anda akan berbahagia kalau Anda tidak menuruti. Paling tepat ya tidak usah dengerin gitu ya. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kemarin sudah saya singgung bahwa berdiri di jalan orang berdosa itu tidak aktif, tapi ya ada di lingkungan arusnya jalan orang berdosa. Itu bisa terdorong kita, bisa ngikut-ngikut. Karena desaannya kuat, arusnya kuat. Dan yang terakhir, saudaraku, ini yang saya sebut ini bergaul ini. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk itu kan rileks, duduk itu kan santai. Yang dilakukan apa kalau sudah duduk? Ngopi, ya kan? Kalau udah ngopi, kemudian ngobrol. Nah, zaman sekarang ini ngobrol nggak usah pakai tatap muka, saudaraku. Kita bisa ngobrol lewat chatting, kita bisa ngobrol lewat ini Zoom atau video call atau apa. Lah dengan siapa, kepada siapa Anda bergaul, Anda ngobrol, Anda berkomunikasi, disitulah fungsi Roh Kudus harus menguasai hati pikiran kita. Kalau ternyata orang tersebut toksik, jangan jadikan dia temanmu. Hindari secepat mungkin. Jangan tunda-tunda. Saudaraku, jauhkan dirimu dari orang-orang seperti itu. Kalau Anda mendapat perintah Tuhan untuk Anda memberitakan kebenaran, beritakanlah dengan tegas. Kalau dia orang Kristen, katakanlah, kamu beracun. Kamu sadar atau enggak? Sakit hati, biarin saudaraku. Kalau Anda disuruh Tuhan, tegur saja. Sebab orang-orang seperti ini kadang-kadang nggak sadar bahwa dirinya beracun. Mulutnya nyinyirin sana-sini, ngadu domba sana-sini. Nah ini yang perlu kita waspadai. Itulah yang disebut dengan kumpulan pencemooh. Itu memang cari waktu nyantai. Kalau sudah nyantai itu bahaya, yang beracun yang toksik itu bisa mencemari akan hati pikiran kita. Dengan nyinyiran, dengan kepahitan yang dia lemparkan, dengan kata-kata beracun tersebut. Saudaraku, saya ulangi, jangan sesat. Ini awal kesesatan dari seseorang itu karena ikut-ikut dengan kelompok orang-orang yang nyinyir, orang-orang kepahitan, orang-orang yang beracun ini, yang toksik ini. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara punya kebiasaan baik, jaga itu, pelihara itu. Bikinnya tidak mudah, ngelatihnya susah, kebiasaan baik, rusaknya cepat, saudaraku. Saya berharap saudara yang dengar ini dikaruniai oleh Tuhan akan kewaspadaan, roh kewaspadaan untuk kita bisa menitik dengan cepat. Wah, ini orang satu ini toksik. Ini nggak boleh jadi lingkar pergaulanku. Tuhan Yesus memberkati.